Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep uang dan bank, yaitu di sini ada sejarah perkembangan uang, yaitu pada tahap ini manusia memiliki mengenal sistem pertukaran sehingga jika manusia pada masa itu ingin memiliki kebutuhannya mereka harus berusaha sendiri, yaitu dalam artian mereka akan memenuhi kebutuhan manusia telah memproses pertukaran. Itu hal itu dilandasi oleh adanya kesadaran yang bahwa mereka memiliki kebutuhan yang beragam, yaitu yang mereka memiliki mampu secara mandiri untuk memenuhinya. Mereka mulai dengan banyaknya kelemahan yang memiliki sistem barter, yaitu maka kelemahan yang memiliki sistem barter memiliki mulai berpikir untuk tertukar yang digunakan sebagai alat transaksi, yaitu maka muncullah uang untuk memudahkan transaksi musisi. Masa dengan pengertian uang. Pengertian uang yaitu alat tukar yang memiliki standar dan bernilai satuan hitung yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dapat berupa uang kartal, uang giral, yang dapat dalam rekening tabungan atau deposito. Deposito yaitu berjangka dengan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non-bank. Kemudian syarat-syarat uang, yaitu agar dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar maka uang harus memenuhi syarat. Yang pertama ada dapat diterima oleh umum, yang kedua ada tahan lama dan tidak rusak, kemudian yang ketiga itu ada mudah disimpan dan nilainya akan tetap, kemudian yang keempat itu ada mudah dan dibawa kemana-mana, dan kelima itu ada mudah dibagi tanpa memiliki nilai, kemudian yang keenam adalah jumlah terbatas sehingga tetap berharga dan tidak mudah dipalsukan. Kemudian yang ketiga adalah uang harus dibagi memuaskan keinginan yang dimilikinya. Kemudian kita akan masuk dengan fungsi uang, itu fungsi uang asli dan fungsi uang turunan. Fungsi uang asli itu sebagai alat tukar umum, yaitu sebagai satuan hitung, yang artinya uang digunakan sebagai ukuran harga suatu benda. Kemudian fungsi uang turunan yaitu sebagai alat pembayaran, sebagai alat penyimpanan kekayaan, yaitu sebagai alat pemindah kekayaan uang, dapat pula sebagai media untuk mengganti bentuk kekayaan sebagai alat pembentuk modal, yaitu alat pengukur harga barang dan jasa, yaitu penunjuk barang. Penunjuk barang adalah berdasarkan bahan pembuatannya, yang kedua ada berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, yang ketiga berdasarkan pemakaian di dalam dan di luar negeri, kemudian yang keempat itu berdasarkan kawasan berlaku. Nah, yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya, itu pertama ada uang logam dan uang kertas. Kemudian yang kedua berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Yang pertama itu ada uang kertas, yaitu uang giral. Kemudian yang ketiga berdasarkan pemakaian di dalam dan di luar negeri. Yang pertama itu ada uang domestik, uang regional, dan uang internasional. Kemudian yang terakhir itu berdasarkan kawasan berlaku, yaitu ada internal fluid dan external fluid. Itu yang disebut dengan jenis-jenis uang. Nah, itu adalah hasil yang terkait dengan konsep uang dan bank yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe di bawah ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.